Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Theodorus Christian Gunawan, di kelas filsafat. Kali ini, saya akan membahas tentang Thomisme. Salah satunya ialah teori filsafat politik Thomas Aquinas. Sebagaimana kita tahu, bahwa Thomas Aquinas merupakan salah satu filsuf yang hidup di zaman abad pertengahan, di mana ia hidup ketika pada masa abad pertengahan tinggi, di mana saat itu skolastisme mencapai puncaknya. Berikutnya kita akan masuk pada pemikirannya mengenai filsafat politik. Dalam pertemuan sebelumnya, atau dalam teori etika Thomas Aquinas, kita tahu bahwa pemikirannya mengenai etika sangat dipengaruhi oleh Aristoteles. Meskipun demikian, Thomas banyak juga memasukkan unsur-unsur teologis di dalam teorinya. Hal tersebut disebabkan karena Thomas tidak bisa mengambil konsep Aristoteles secara mentah-mentah, dan karenanya dia harus mampu menghubungkannya dengan Kristianitas. Nah, demikian juga dengan teori politiknya. Ia juga mengambil teori Aristoteles, tapi dia juga memasukkan unsur-unsur Kristiani dalam teorinya mengenai filsafat politik. Secara umum, Thomas mengadopsi pandangan-pandangan politik dari Aristoteles. Aristoteles yakin bahwa negara perlu memenuhi kebutuhan setiap manusia. Tetapi Thomas lebih menekankan bahwa manusia memiliki tujuan yang supernatural, dan itu ada pada diri gereja. Ia juga mempertimbangkan tujuan supernatural manusia, yakni kesempurnaan sejati manusia yang adalah kesempurnaan supernatural, yang dimana kesempurnaan ini dicapai oleh manusia ketika ia sudah meninggal atau ketika di kehidupan selanjutnya. Dengan demikian, ini juga menjadi suatu topik yang banyak dibahas, khususnya pada zaman abad pertengahan, yakni tentang hubungan antara gereja dan negara. Oleh sebab itu, penekanannya ada pada sejauh negara itu mampu membantu setiap manusia untuk mencapai tujuan supernaturalnya, di mana itu hanya bisa dicapai pada kehidupan setelah kematian. Maka, konsep filsafat politik atau konsep politik yang ditekankan di sini ialah hubungan antara gereja dan negara, dan hal ini harus dilihat juga dalam kondisi atau situasi yang terjadi pada abad pertengahan. Dan kita perlu melihat itu dalam kacamata abad pertengahan pula, supaya kita tidak berpikir secara anakronistis atau kita menggunakan pandangan pada masa sekarang untuk mengkritik pandangan-pandangan yang ada pada zaman dahulu, lebih-lebih pada zaman abad pertengahan. Berikutnya kita masuk ke poin yang berjudul negara sebagai institusi kodrati atau alamiah. Manusia adalah makhluk sosial. Ya, sebagaimana kita tahu, yakni bahwa manusia tidak mampu hidup sendirian. Manusia sudah pasti memerlukan orang lain, dan hal ini perlu dijalani dengan adanya komunikasi. Dan komunikasi ini hanya bisa dicapai melalui hidup sosial. Oleh sebab itu, hidup sosial adalah sesuatu yang kodrati bagi manusia. Ini jelas bahwa kita tidak dapat hidup sendirian di dunia ini, karena kita juga membutuhkan bantuan-bantuan dari orang lain, lebih-lebih dalam memenuhi kebutuhan kita, dalam berrelasi, dalam bermasyarakat, dan sebagainya. Jadi jelas di sini bahwa manusia merupakan makhluk yang sosial. Kemudian, negara adalah lembaga yang alamiah yang didirikan atas kodrat manusia. Jadi negara ini ada juga untuk memenuhi atau sebagai pemenuhan atas kodrat manusia, di mana yang sudah saya katakan tadi bahwa manusia pada kodratnya merupakan makhluk yang sosial. Manusia dilahirkan untuk hidup dalam komunitas. Tanda paling nyata dari sifat sosial manusia adalah kemampuannya untuk berkomunikasi melalui bahasa.
sementara hewan lain hanya dapat mengkomunikasikan sebagian kecil dari interioritas mereka. Manusia dapat mengkomunikasikan pengetahuan dan pengalaman interiornya sepenuhnya melalui konsep. Hidup dalam masyarakat adalah hal yang wajar bagi manusia. Jika masyarakat itu wajar bagi manusia, maka pemerintahan juga merupakan sesuatu yang alamiah. Masyarakat dapat dibandingkan dengan tubuh yang harus diatur dan diorganisir oleh jiwa. Jika tidak, maka tubuh itu akan hancur. Seseorang juga harus menjaga kebaikan bersama. Jika masyarakat itu alami bagi manusia, maka pemerintah juga disetujui oleh Tuhan, sebab otoritasnya berasal dari Tuhan. Kekuatan pendorong pembentukan masyarakat adalah kebutuhan yang melekat pada bantuan orang lain untuk mencapai tujuan manusia. Jadi juga pada prinsipnya manusia juga bukanlah serigala bagi manusia lain. Berbeda dengan pandangannya si Thomas Hobbes. Dia memberikan otonomi kepada negara dan menurutnya hal ini kodrat negara berasal dari Tuhan. Jadi di sini mau ia tekankan bahwa negara pun juga ada karena Tuhan mengendakinya untuk ada begitu. Berikutnya kita masuk ke dalam poin negara, lembaga dan haknya sendiri. Berikut ini ada kutipan lagi dari Summa Theologiae, yakni first part of the second part, atau bagian pertama dari bagian kedua, Quaestio 90, artikel 2, di mana Thomas mengatakan bahwa masyarakat yang sempurna atau komunitas perfecta memiliki semua sarana untuk mencapai tujuannya, yaitu bonum commune, atau kebaikan bersama sebagai warga negara. Nah, dengan demikian, Thomas berpendapat bahwa tujuan dari adanya masyarakat atau negara adalah untuk mencapai bonum commune itu sendiri. Lalu, suatu kebaikan yang harus dilindungi oleh negara adalah perdamaian, yang memungkinkan setiap warga negara mencapai tujuan mereka tanpa hambatan dan perlawanan. Pemikiran bonum commune ini juga ada dalam karya Thomas Aquinas yang berjudul De Regimine Principum, atau nama lainnya adalah De Regno ad Regem Cipri, pada buku atau bab pertama, chapter 3, nomor 17. Jadi di sini pada kutipan tadi Thomas menekankan bahwa seorang pemimpin negara atau pemimpin masyarakat hendaknya mampu mempertahankan kesatuan dan kedamaian itu sendiri supaya dapat semakin efektif untuk mencapai tujuannya, yakni bonum commune itu sendiri. Nah, berikutnya, karena kebutuhan akan perdamaian, maka ada suatu angkatan bersenjata atau dalam istilah sekarang seperti tentara. Adanya angkatan bersenjata ini berfungsi untuk menggagalkan agresi atau serangan dari bangsa asing. Dan juga untuk perdamaian itu sendiri, maka juga dibutuhkan adanya sistem peradilan yang berfungsi untuk memberikan penilaian atau peraturan dan memperbaiki kejahatan yang terjadi di sekitar negara atau kelompok masyarakat tersebut. Jadi maka di sini Thomas juga menekankan adanya dua hal itu, yakni angkatan bersenjata dan juga sistem peradilan, di mana untuk tetap mempertahankan kondisi perdamaian dalam suatu negara. Poin berikutnya adalah tentang gereja. Jadi hubungan antara gereja dan negara. Gereja adalah masyarakat yang lebih tinggi dari negara. Negara, bagaimanapun, masih merupakan masyarakat yang sempurna dan otonom dalam lingkup otoritasnya sendiri. Namun, pengangkatan manusia ke tatanan supernatural yang merupakan tujuan akhir manusia berada di luar kemampuan negara. Nah, jadi di sini Thomas Aquinas hendak seperti membedakan bahwa gereja maupun negara memiliki otoritasnya sendiri-sendiri, di mana kalau negara itu dalam hal kemasyarakatan di dunia ini, sedangkan gereja membantu masyarakat untuk mampu mencapai kehidupan atau kesempurnaan yang supernatural itu tadi.
Jadi di sini juga ada keterkaitan antara gereja dan negara, artinya lebih kepada adanya keterkaitan, ada hubungan yang saling melengkapi antara gereja dan negara. Gerejalah yang akan membantu manusia dalam tujuan supernatural terakhirnya. Akhir dari masyarakat adalah hidup yang baik. Hidup yang baik adalah hidup yang bajik. Kehidupan yang bajik adalah akhir dari masyarakat manusia. Jadi di sini jelas bahwa dengan demikian gereja dan negara memiliki keterkaitannya satu dengan yang lain dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Oleh karena itu, negara harus menciptakan kondisi dalam masyarakat agar manusia menjadi berbudi luhur. Pertimbangan yang ada dalam hal ini tentu bukan yang material, tetapi yang spiritual. Oleh karena itu, faktor utamanya bukan ekonomi. Nah, teman-teman, di sini kita perlu mengingat lagi bahwa konteks zaman yang dialami oleh Thomas saat itu adalah zaman abad pertengahan. Maka konsep politiknya juga dikaitkan dengan adanya institusi gereja. Jadi di sini jelas bahwa banyak konsep-konsep politiknya yang juga mempengaruhi dirinya. Artinya bagaimana ia merefleksikan atau membuat definisi mengenai filsafat politik tentunya juga dipengaruhi oleh zaman di mana ia hidup. Masing-masing individu tentunya juga bagian dari keseluruhan. Hal ini tentunya berusaha untuk menjadikan yang tidak sempurna diatur menjadi sempurna. Masing-masing individu senantiasa saling membantu dan mendukung dalam kebahagiaan bersama yang dicari oleh negara. Nah, di sini terdapat konsekuensi-konsekuensi di mana Thomas Aquinas dalam mendefinisikan konsep politiknya, terutama dengan berkaitan dengan individu dan negara. Jadi konsekuensi yang pertama adalah Santo Thomas berpikir bahwa adalah benar bagi otoritas publik untuk menghukum seorang warga negara karena kejahatan yang ia lakukan. Hukuman ini perlu karena warga negara itu sudah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan tujuan bersama dari suatu negara, yakni kebaikan bersama. Maka hukuman itu sesuatu yang wajar dan sifatnya adalah sebagai sarana untuk menyadarkan setiap warga negara yang telah berbuat kejahatan supaya kembali pada tujuan bersama, yakni kebaikan bersama itu sendiri. Lalu konsekuensi yang kedua adalah dia yang mencari kebaikan bersama mencari kebaikannya sendiri karena kebaikannya sendiri tidak dapat dicapai jika kebaikan bersama tidak tercapai. Jadi bukan soal mengenai mana dulu yang perlu diutamakan, apakah kebaikan bersama atau kebaikan pribadi. Tapi memang bahwa Aristoteles dalam Aristoteles menekankan memang bahwa kebaikan pribadilah yang harus lebih ditekankan. Tapi di sini kalau saya memahami bahwa bukan pertama-tama mana dulu yang didahulukan, tetapi kedua hal ini dapat dijalankan secara bersamaan. Artinya ketika kita mengusahakan kebaikan bersama, di saat sama kita juga mengusahakan kebaikan pribadi kita. Gitu. Lalu poin berikutnya adalah mengenai otoritas negara di bawah otoritas Tuhan. Santo Thomas tidak mendukung adanya totalitarianisme karena baginya totalitarianisme tidak mengedepankan kebaikan bersama dan kurang manusiawi. Berikutnya juga ada sedikit kutipan dari Summa Theologi lagi, first part of the second part, Yesus 95 artikel 1, di mana Thomas mengatakan bahwa fungsi legislator terutama adalah untuk menerapkan hukum kodrat dan mempertahankannya dengan cara menerapkan sanksi bagi mereka yang berbuat kejahatan. Lalu selain itu, penguasa juga tidak berhak mengumumkan atau mengesahkan atau mempromulgasikan hukum yang bertentangan dengan hukum kodrat. Hukum manusia terikat dalam hati nurani karena mereka berpartisipasi dalam hukum kekal atau hukum abadi yang berasal dari Tuhan sendiri. Jadi kalau misalkan dalam sebuah negara itu ada sebuah hukum manusia yang bertentangan dengan hukum kodrat dan juga hukum abadi, maka bagi Thomas, hukum yang demikian tidak wajib untuk ditaati oleh setiap warga negaranya karena tidak bisa mendukung adanya hukum kodrat itu sendiri, apalagi hukum abadi. Nah, namun Santo Thomas mengutuk pembunuhan seorang tiran
atau seorang pemimpin yang buruk, di mana ia kalau zaman sekarang seperti diktator. Mengapa? Karena efek langsung yang buruk terhadap masyarakat. Artinya, masyarakat juga tidak boleh langsung membunuh seorang pemimpin yang sewenang-wenang atau semena-mena dalam menjalankan kekuasaan. Artinya, jika masyarakat ingin mencoba jabatan dari penguasa, maka caranya pun juga harus manusiawi dan jangan langsung dibunuh. Teori politik Santo Thomas merupakan bagian integral dari sistem filosofisnya secara keseluruhan. Dengan demikian, ia juga menekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa dan pengatur alam semesta, mengontrol negara dan juga untuk membuat peraturan dan semacamnya. Artinya untuk mengatur suatu negara, maka Tuhan menciptakan manusia. Artinya Tuhan mengutus manusia itu untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Dengan demikian, Tuhan memakai manusia untuk menjalankan pemerintahan. Nah, dan pemerintahan itu juga berdasarkan perintah-perintah atau otoritas dari Tuhan. Berikutnya kita masuk pada poin bentuk pemerintahan. Sebagaimana kita tahu bahwa Santo Thomas Aquinas mengikuti Aristoteles dalam menjelaskan mengenai konsep filsafat politiknya. Nah, berikut ini bisa kita lihat bahwa dalam tabel, nah ini ada jumlah penguasa, bentuk pemerintahan yang baik dan bentuk pemerintahan yang buruk. Nah, di mana jumlah penguasa yang satu atau tunggal, penguasa tunggal itu merupakan bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki gitu. Nah, bentuk pemerintahan yang buruk ialah tirani, ya. Lalu untuk jumlah penguasa yang beberapa atau agak banyak, yang banyak itu adalah bentuk pemerintahan baik yang bernama aristokrasi. Nah, sedangkan untuk bentuk pemerintahan yang buruk yang dipimpin oleh beberapa orang disebut oligarki. Nah, lalu untuk jumlah penguasa yang semua, artinya pusatnya ada pada masyarakat, ialah demokrasi yang taat hukum. Nah, itu merupakan demokrasi yang taat hukum ini merupakan bentuk pemerintahan yang baik. Lalu untuk bentuk pemerintahan yang buruk yang terdapat dalam diri masyarakat ialah misalnya demokrasi yang demagogis atau yang tidak bertanggung jawab. Artinya demokrasi yang hanya semena-mena, pokoknya memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa memperhatikan hal lain. Nah, menurut Santo Thomas, monarki memberikan persatuan yang lebih ketat dan lebih kondusif untuk perdamaian daripada bentuk lainnya. Bagi Thomas, hal ini sama seperti bagaimana jiwa mengatur tubuh kita. Ini seperti apa yang ditemukan dalam potret kita sebagai manusia. Jadi bisa kita pahami bahwa pada saat itu Santo Thomas Aquinas hidup di mana berbagai negara memiliki bentuk pemerintahan yang monarki. Artinya ada banyak kerajaan-kerajaan. Jadi lazim kita pahami dan dapat kita pahami bahwa bagi Thomas Aquinas saat itu bentuk pemerintahan yang terbaik adalah monarki, di mana yang dipimpin oleh seorang raja. Itu. Nah, tetapi karena sulit untuk menemukan raja yang ideal, dalam praktiknya yang terbaik adalah konstitusi campuran, di mana kekuasaan raja diimbangi oleh hakim atau lembaga parlementer, atau yang lebih dikenal sebagai parlemen. Yang tentunya lembaga parlemen ini dipilih oleh rakyat. Jadi di sini sebagai penengah begitu supaya juga untuk mencegah adanya tirani, maka juga diwujudkan adanya pemerintahan yang bersifat parlemen, artinya juga menyertakan parlemen-parlemen untuk memimpin sebuah negara. Santo Thomas Aquinas juga tidak mengatakan bahwa satu bentuk pemerintahan dipilih oleh Tuhan. Artinya tidak secara langsung Tuhan memilih dari surga sana, ia memilih bentuk pemerintahan ini yang baik, ini tidak. Artinya Tuhan tidak secara langsung. Jadi di sini Thomas lebih menekankan bahwa entah apapun bentuk negara itu, bagaimanapun bentuk pemerintahan itu, maka yang lebih penting di sini adalah bagaimana sebuah negara atau masyarakat itu mampu mencapai tujuannya, yakni yang bagi Thomas adalah kebaikan bersama itu sendiri. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa pemikiran filsafat politik Thomas Aquinas masih sangat dipengaruhi oleh konteks zaman di mana ia hidup.
dimana pada saat itu lembaga gereja sangat dijunjung tinggi, dan juga bentuk-bentuk pemerintahan yang lazim pada zaman itu adalah kerajaan-kerajaan, dimana dalam hal ini bentuknya adalah monarki. Nah, lalu juga konsep filsafat politik Thomas Aquinas memiliki sebuah tujuan, atau dimana negara memiliki sebuah tujuan, yakni untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi bagi Thomas Aquinas, hal yang terpenting untuk diwujudkan dalam sebuah negara adalah kebaikan bersama itu sendiri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Maka di sini kita dapat belajar bahwa kebaikan bersama merupakan, atau bonum commune merupakan suatu hal yang penting untuk kita wujudkan dimanapun kita berada, karena dengan demikian kita dapat saling menghargai sama kita dan juga memperoleh kebaikan untuk diri kita maupun bagi orang lain. Demikian apa yang bisa saya jelaskan mengenai konsep filsafat politik dari Thomas Aquinas. Semoga apa yang telah saya berikan ini dapat berguna bagi Anda semua yang menyaksikan video ini. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa.